ya itu ada tekanan mengejar target penyelesaian pembangunan. Ya sekarang bagaimana tidak kalang kabut mereka gitu ya, mengharapkan infak dari umat karena pembangunannya aja belum selesai, yang ini udah dibangun yang lain, belum selesai yang lain itu udah dibangun lagi yang lain begitu. Jadi ambisinya Panji ini luar biasa gitu, tapi menekan umat, sedangkan usaha dari dia ataupun anak-anaknya saya nggak tahu. Saya dapat informasi juga usaha dari anaknya itu tidak berhasil gitu. Ada usaha apa dulu bank BPR lah atau salon gitu. Baik. Yang benar-benar ingin bersama-sama mendirikan sebuah tempat yang yang katanya surga kan, doktrinnya ke kami itu kan, di seluruh orang-orang teritorial. Dan ternyata banyak fakta, ya sudah banyak juga cerita-cerita orang-orang sebelum saya, terjadinya kekerasan, terjadinya ketidakadilan dan sebagainya. Maka saya salah satu orang yang pada waktu itu memutuskan untuk ini tidak sehat, ini tidak demokratis, dan ini bagi saya tidak manusiawi. Kalau mau cerita jujur, mungkin kebanyakan daripada orang-orang yang keluar, termasuk saya merasa putus asa. Karena yang bertahun-tahun kami dengan harta, dengan jiwa, semua habis-habisan. Bahkan banyak orang-orang yang bercerai karena rumah tangga itu kan kalau ada salah satu yang masih di dalam itu ya tidak muhrim, jadi harus cerai. Nah, jadi mereka memang pasti mengalami intimidasi, mereka pasti dibentak-bentak, mungkin dipermalukan juga, itu pasti ada. Saya yakin karena memang tidak mungkin tidak terjadi demikian sampai ada berita pada tahun 2012 ya kalau nggak salah itu penyekapan 5 pegawai di Masikoh di tempat kediaman Syekh atau Panji. Itu sudah naik ke beberapa media. Cuman saya heran waktu itu nggak sempat diproses atau bagaimana gitu kelanjutannya. Dan itu juga salah satu penindasan juga ya, disekap beberapa hari di situ. Yang keduanya menyusul tahun berikutnya. Gitu. Jadi sempat anak saya yang pertama itu 3 semester di sana, yang kedua 1 semester aja, karena di situ sudah merasa sangat tidak bisa ditolerir lagi ya gitu. Hal yang janggal, yang sudah menyimpang lah perilakunya gitu ya, perilaku secara pribadinya pimpinan pesantren. Yang dimaksud di Panji Gumilang itu ya? Ya. Oke. Ya, karena di situ terbuka satu kasus besar terkait dugaan pelecehan terhadap pegawainya selama beberapa tahun pegawainya di sana gitu. Yang diceritakan dia itu kurang lebih 4 tahun gitu. Jadi karena itu, dan saya sudah mengkonfirmasi kepada korban ya, yang sudah memasukkan laporannya ke Polda Jabar. Jadi saya mendapatkan informasi yang valid gitu dari korbannya langsung. Kemudian disertai bukti-bukti voice note ya, ada 19 kalau nggak salah itu 19 voice note. Kemudian satu video percakapan kurang lebih 15 menit. Dan dengan korban ini? Dengan korban, korban. Percakapan pimpinan pesantren itu dengan korban. Tuh, jadi sudah tersebar juga kemana-mana gitu ya. Niat bela ayah dengan postingan kata bijak, anak Panji Gumilang malah terseret hukum. Pasca membela sang ayah melalui kicauan kata bijak di media sosial, anak kandung Panji Gumilang, Anis Khoirunisa, mendapat cibiran dari netizen. Postingan kata bijak dari Anis Khoirunisa atas pembelaan kepada sang ayah Panji Gumilang melalui kicauan di laman Facebook pribadinya ikut menggelitik para netizen untuk bersuara. Ya, netizen yang seakan sudah geram dengan ulah Panji Gumilang dibuat kian menggebu usai melihat postingan Anis Khoirunisa. Bahkan Anis turut menyebut jika ajaran pondok pesantren Al Zaitun Indramayu sudah mengikuti perkembangan zaman. Semoga Allah memberi hidayah kepada keluarga besar Panji, amin. Tulis @Mujahidin Bani Mujahidin 722 membalas postingan Anis Khoirunisa. Seperti dikutip dari berbagai sumber, sayang sekali anak yang baik terpaksa tertulari pikiran liberal dari ayahnya. Agama dinamis pada konsteknya, tapi teksnya tidak akan pernah berubah. Semoga sadar dan memahami saudariku, timpal @tiruk9048. Anaknya lebih bodoh lagi dari bapaknya. Naudzubillah min dzalik, cetus @wingit wimbo 6519. Sebelumnya
Heboh, anak kandung Panji Gumilang ikut turun gunung membela ayahnya melalui kicauannya di media sosial serta mengklaim Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai pusat pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Anis Khairunnisa, putri kandung Panji Gumilang, seakan tak terima jika ayahnya disebut sebagai penista agama dan mengajarkan pemahaman sesat dan menyimpang. Hal itu terungkap saat Anis Khairunnisa mengunggah kicauannya di laman Facebook pribadi. Seperti dikutip dari berbagai sumber di media sosial dan media pemberitaan lainnya, arti sejati dari ulama ialah orang berilmu. Hanya tradisi buatan manusia yang mempersempit daerah itu. Sekali-kali tidak ada agama memberikan hak kepada seseorang ulama untuk memaksa orang banyak supaya tunduk saja kepada yang beliau tentukan, tulis Anis Khairunnisa di laman Facebooknya.